Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan seri sejarah ibadah haji di channel Kata Berkah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam wafat, risalah kenabian dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian, setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, orang-orang beriman masih melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ribuan tahun mereka melaksanakan ibadah haji seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga akhirnya tibalah masa Amr bin Luhai pada sekira 1 abad sebelum Masehi. Ia mengambil sebuah berhala dari suku Amalik, kemudian ia membawanya ke Mekah. Awalnya penduduk Mekah mencelanya, namun Amr bin Luhai tetap meletakkannya di sekitar Ka'bah sehingga akhirnya penduduk Mekah pelan tapi pasti mulai terbiasa dan menjadikan berhala tersebut sebagai sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, kemusyrikan merajalela di kota Mekah. Tentu saja kemusyrikan ini berimbas pada tata cara pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji menjadi sangat menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji menjadi bak panggung adu ketangkasan, menggubah syair, dan panggung pamer kekuasaan. Laki-laki dan perempuan melakukan tawaf dengan telanjang bulat, khususnya bagi kalangan yang tidak mampu membeli baju khusus tawaf yang disediakan oleh para penguasa Mekah saat itu. Untuk yang ingin tawaf telanjang pun diizinkan dengan alasan harus tampil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti saat mereka dilahirkan. Saat mereka ziarah ke Ka'bah, mereka bersiul, bertepuk tangan, meniup trompet, bahkan meminum arak. Bahkan saat mereka menyembelih hewan kurban, mereka menyiramkan darahnya ke dinding Ka'bah. Dan hal yang paling parah adalah mereka merubah lafaz talbiyah menjadi labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Artinya, aku menjawab panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang menjadi milikmu. Engkau menguasainya dan ia tidak berkuasa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1185. Dan masih banyak lagi penyimpangan lainnya, termasuk keberadaan patung-patung di sekeliling Ka'bah. Setelah berabad-abad Ka'bah diliputi oleh orang-orang sesat dengan tata cara ibadah yang menyimpang, akhirnya pada awal abad ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan rumahnya dari segala macam kemusyrikan dan kemungkaran sebagai jawaban atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Baqarah ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Artinya, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka serta menyucikan mereka. Sungguh, engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan ibadah haji dari praktek dan tata cara menyimpang yang selama ini mendarah daging di kalangan pelaksana ibadah haji dan peziarah Baitullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Allah berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wattaquni ya ulil albab. Artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melaksanakan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 197.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para sahabat Ansor, terutama yang tidak dikenali oleh orang Mekah, untuk melaksanakan ibadah haji. Beberapa sahabat Ansor yang melaksanakan ibadah haji melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka sempat ragu-ragu saat melaksanakan sa'i karena terdapat dua berhala besar, yakni Asaf dan Nailah, di jalur sa'i. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun 'alim. Artinya, sesungguhnya Safa dan Marwa merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Ayat ini kemudian menjadi salah satu doa yang dibaca pada saat melaksanakan sa'i. Pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 2.000 kaum muslimin melaksanakan umroh akibat dari kafir Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah yang dibuat pada tahun 6 Hijriah. Inilah momen pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan ibadah umroh yang sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kafir Quraisy. Secara berangsur-angsur, demonstrasi ibadah haji yang sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam terjadi di hadapan kafir Quraisy. Dimulai pada tahun 8 Hijriah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin menaklukkan Mekah. Pada tahun itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat melaksanakan umrah. Kemudian pada tahun 9 Hijriah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Bakar radhiyallahu anh menjadi pemimpin kafilah haji kaum muslimin karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk memimpin persiapan perang Tabuk melawan Romawi. Puncaknya adalah pada tahun 10 Hijriah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada'. Sejak saat itulah ibadah haji yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh dan panutan semua kaum muslimin yang hendak melaksanakan ibadah haji. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.